Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Amina Fitri dari kelas Filsafat Ilmu kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu filsafat dan dasar-dasar pengetahuan. Mohon perhatiannya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Sebelum saya menjelaskan, filsafat ilmu adalah pengertian filsafat dulu. Filsafat ilmu adalah cabang yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Maksudnya filsafat ilmu adalah cabang yang mempelajari mempertanyakan secara sistematis bagaimana contohnya bagaimana alam itu terjadi atau bagaimana dunia ini bisa terjadi. Contohnya seperti itu. Terus menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Nah, menurut pendapat Al-Farabi sendiri, filsafat adalah bagaimana alam atau maujud ini bisa terjadi. Terus latar belakang filsafat. Latar belakang filsafat muncul kira-kira pada abad 7 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani. Terus filsafat muncul karena orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi alam, dunia, dan lingkungan sekitarnya. Maksudnya orang-orang berpikir bagaimana dunia ini bisa terjadi atau alam-alam di alam sekitarnya bagaimana bisa bermunculan seperti batu, kenapa gitu. Itulah. Terus dua objek dalam berfilsafat. Satu objek material, dua objek formal. Di sana udah di PPT itu udah dijelasin objek material itu seperti apa, objek formal itu seperti apa. Objek formal itu yaitu suatu objek yang ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Kan objek formal itu objek yang ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Maksudnya contohnya di PPT itu kan contohnya pohon, bagaimana sehingga menghasilkan pohon, terus bagaimana cara menghasilkan daun. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat itu satu, menyeluruh tidak terbatas. Maksudnya menyeluruh itu tidak terbatas, semua aspek dan tidak terbatas. Terus mendasar. Ciri-ciri filsafat itu mendasar, bagaimana secara detail atau mendasar dari akar-akarnya filsafat itu dijelaskan. Maksudnya kan gimana sih pohon mangga bisa terjadi, terus bisa tumbuh, pasti diteliti secara akar-akarnya gitu. Landasan berfilsafat itu adalah ilmu yang berusaha mencari, mendorong atau berfilsafat. Filsafat satu, landasannya itu satu, keheranan. Landasan sehingga filsafat itu muncul karena satu, keheranan akan sesuatu yang ada di alam sekitarnya. Kedua, kesangsian. Ketiga, keterbatasan. Ketiga itu keterbatasan karena mereka tahu kita itu hanya sebagai manusia. Itu saja ada dijelaskan di PPT. Terus permasalahan yang dikaji oleh filsafat. Satu, logika. Permasalahannya itu satu, logika, menceritakan benar atau benar dan salahnya. Terus etika, baik dan buruknya. Estetika, indah dan jeleknya. Terus metafisika, zat dan pikiran. Yang terakhir, politik. Terus cabang-cabang filsafat itu satu, filsafat ilmu, dua, filsafat hukum, tiga, metafisika. Ya, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang filsafat. Sekarang kali kita beralih ke pengetahuan. Kalau lebih lanjut silakan dilihat di PPT ya teman-teman. Dan selanjutnya itu pengetahuan. Pengertian pengetahuan adalah pengetahuan merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam diri manusia tanpa mempengaruhi arti bahwasanya pengetahuan itu sebagai objek, manusia itu sebagai subjek. Kan pengetahuan itu sebagai objek yang diteliti atau sebagai dasar dalam berfilsafat. Terus yang ketiga itu
yang tadi itu manusia itu sebagai subjek. Kenapa manusia dikatakan sebagai subjek? Karena manusia itu sebagai pelakunya kan tidak ada yang berpengetahuan tanpa manusia itu sendiri. Maksudnya pengetahuan tidak akan ada tanpa ada manusia yang berpikir. Bukan begitu? Terus dasar-dasar pengetahuan. 1. Penalaran merupakan suatu bentuk berpikir dalam penarikan kesimpulan yang berupa pengetahuan. Nah, penalaran merupakan suatu bentuk berpikir. Penalaran saja dikatakan suatu bentuk berpikir dalam penarikan kesimpulan. Maksudnya penalaran itu suatu bentuk berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan itu sendiri. Terus struktur ilmu pengetahuan. 1. Metode ilmiah sebagai metode untuk menghasilkan data yang baik. Metode ilmiah itu sebagai metode yang digunakan untuk menghasilkan data yang terbaik. Yang kedua itu data informasi. Data informasi itu hasil observasi yang telah dilakukan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Setelah kita kan data informasi itu kita dapatkan setelah kita melakukan observasi. Terus data-data observasi itu kita tuangkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan gitu. Terus yang ketiga itu logika. Kenapa dimasukkan logika di sini? Karena tanpa logika suatu pengetahuan atau penelitian itu tidak akan berjalan. Terus keempat itu teori. Adanya teori penelitian lebih mudah karena kalau kita buat teori dalam penelitian maka penelitian itu akan terasa mudah. Kalau kita berpeneliti terus meneliti terus kita membuat teori itu rasanya mudah. Kalau kita meneliti itu lebih mudah jalan kalau kita meneliti. Terus yang ketiga itu hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Jadinya kalau kita buatlah hipotesis dulu sebelum berpenelitian karena di sana kita akan menduga sementara. Terus kalau kita udah terjun ke lapangannya maka hipotesis itu bisa jadi benar atau salah. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang atau penjelasan yang belum bisa dimengerti. Maaf ya teman-teman, kalau belum dimengerti bisa dilihat di PPT-nya ya teman-teman. Ya udah, assalamualaikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang atau penjelasan yang belum bisa dimengerti. Maaf ya teman-teman, kalau belum dimengerti bisa dilihat di PPT-nya ya teman-teman. Ya udah, assalamualaikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.